Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, SDI Al-Huda 2 kelas 3 dan 4. Iya, selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 3 dan 4 SDI Al-Huda 2. Mana suaranya? Kok nggak ada suaranya? Halo, kelas 3 dan kelas 4. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Sukses. Ya, Oke. Alhamdulillah. Di sini Ustazah Tami bersama siapa yang tahu Ustazah siapa ini? Ada yang sudah tahu? Kelas 3 ada yang sudah tahu? Ustazah Ayu, bukan. Oh, sudah Ayu. Perhatikan wajahnya Ustazah siapa ini? Ustazah siapa ini? Ustazah, di sini ada Ustazah baru ya, mungkin ada yang ngaji uminya diajar oleh Ustazah yang ada di dekatnya Ustami. Ustazah siapa ya? Silakan perkenalkan Tuh, Ustazah. Mbak Kaila Farah tahu itu. Mas Haikal sudah masuk belum ya? Mas Haikal sudah masuk. Sudah Ustazah. masuk sama Mbak Aziza. Tahu kan ini namanya siapa? Coba teman-temannya dikasih tahu. Ini namanya Ustazah siapa? Halo. Namanya Ustazah Intan. Jadi anak-anak kelas 3 dan kelas 4 yang belum tahu, ini namanya Ustazah Intan ya. Ada beberapa anak kelas 3 yang sudah tahu. Tadi ada Mbak Kaila Farah, Mbak Aziza sama Mas Haikal. Ya, sebentar ya. Oke. Baik. Baik, kudu musik. Ya, sebentar. Oke. Anak-anak sudah pada sholat duha belum hari ini? Yang sudah salat duha tunjuk jari coba. Angkat tangannya. Yang sudah sholat duha yang mana? Yang sudah salat duha tunjuk jari. Yang sudah sholat duha mana ini? Sudah dengar suaranya Ustami dan Us Intan? Mas Kenzi itu mainan apa nak? Mas Bil, Mas Mas Ki, Ian, sudah salat duha tunjuk jari coba. sudah sholat duha? Suaranya putus-putus. Oh, Suaranya putus-putus. iya. Oke. Pakai data. Satu dulu. Halo, anak-anakku, suaranya terdengar jelas apa enggak ini ya? Mbak Hana, Mbak Kaila, Mas Kenzi, suaranya Ustazah terdengar? Mama biar nggak bisa jawab begitu. Kita ngomong dulu. Iya. Ulang ya Ustaz. Lanjut Langsung aja. materi. Oke, anak-anakku semuanya, hari ini Ustami bersama Us Intan akan menyampaikan sedikit tausiah tentang apa Us Intan hari ini? Tentang Ramadan Karim yang sebentar lagi datang ya, bulan Ramadannya. Kurang berapa hari? Kurang lebih 17 hari kita sudah masuk di bulan Ramadan. Ya, anak-anak sudah siap ya kira-kira mempersiapkan yang seperti biasanya kita tidak sholat tarawih. Di bulan Ramadan kita harus sholat tarawih ya. Gitu ya anak-anak. Iya. Sekarang sudah bulan apa ya sebelum bulan Ramadan Ustazah Tami? Sekarang adalah bulan Sa'ban. Pada Oke. bulan Sa'ban ini adalah bulan selawat ya Ustazah Oke, Intan. benar sekali. Makanya kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca sholawat. Kemarin
Ustadz dan Ustadzah sudah mengadakan apa kemarin? Live sholawat bersama ya, Gema Sholawat Cinta Rasul ya. Nah itu tujuannya apa nih kira-kira untuk sholawatan bersama? Oke, Tujuannya apa, Ustazah? sholawatan sendiri itu kita menunjukkan bahwa kita itu mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di dalam sholawatan itu banyak manfaatnya. Kemarin yang sudah mengikuti live streaming sudah Ustazah paparkan sedikit tentang manfaat sholawat, yaitu ada apa saja. Yang pertama adalah bisa menghapuskan dosa kita yang telah lalu. Kalau kalian memperbanyak sholawat, insya Allah dosa yang sudah pernah kalian lakukan akan diampuni oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah mempermudah dikabulkannya doa. Tentunya kalian kalau ingin nilainya bagus, pengen naik kelas, pengen ngajinya pinter, dengan memperbanyak sholawat insya Allah doanya cepat terkabul. Selain itu bisa menenangkan hati, karena dengan bersolawat kita bisa mengingat Allah dan juga tentunya Rasulnya ya. Kemudian yang keempat adalah yang ketiga dulu Ustazah. Sudah Ustazah, yang ketiga tadi menenangkan hati. Menenangkan Kemudian hati. yang keempat adalah menjadi keselamatan bagi para pembaca sholawatnya sendiri. Orang yang membaca sholawat itu akan dilindungi oleh malaikat. Nah, kemudian yang terakhir adalah membuka pintu rizki. Itu adalah 5 dari keutamaan membaca sholawat. Ustazah Intan, anak-anakku semuanya yang ada di rumah, jadi perbanyaklah membaca sholawat pada bulan Sya'ban ini. Pada bulan ini ya, sebelum Ramadan, di bulan Sya'ban itu. Jadi ada juga yang ketinggalan Ustazah Tami. Kalau kita membaca sholawat itu akan mendapatkan syafaat Nabi. Benar iya, pastinya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi anak-anak di bulan Sya'ban ini sebelum Ramadan perbanyak membaca sholawat. Ya, manfaatnya banyak sekali tadi yang sudah dipaparkan oleh Ustazah Tami dan kemarin juga ketika live streaming ya. Oke, Gitu. Ustazah, selanjutnya setelah bulan Sya'ban ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Nah, di bulan suci Ramadan itu juga kita dianjurkan memperbanyak amal kebaikan ya Ustazah ya. Sebelum kita melanjutkan lebih panjang lagi di bulan Ramadan, anak-anak itu melaksanakan apa sih? Puasa ya pastinya. Ada yang tahu puasa pengertiannya apa? Sebentar Apa ya, Ustazah, Ustazah? apa Gimana? ya? Yang anak-anak lakukan ketika bulan Ramadan itu, siapa yang sudah pernah melakukan puasa dengan penuh tunjuk jari? Ya. Siapa yang sudah puasanya penuh dari Tahun kemarin ya, yang sudah pernah melakukan puasa maghrib tunjuk jari? yang puasanya maghrib? Mana angkat tangannya? Tunjuk jari? Tangannya. Oh, pintar. Mbak siapa ini? Ada Mbak Ata, kemudian siapa lagi? Mbak Kansa. Terus yang kemarin sudah puasa maghrib ada lagi? Ini yang pakai kerudung pink ini siapa ya? Ada Mbak- Mas Faiz, ada juga Mas Alfa, Mas Faiz. Mas Alfa kemarin sudah puasa belum tahun kemarin? Bulan Ramadan kemarin Mas Alfa sudah puasa maghrib belum? Oh, Mas Zidna. Mbak Zidna. Maaf Mbak Zidna. Ya. Mbak Arinda sudah puasa juga, alhamdulillah. Ustazah cek lagi siapa yang sudah puasa maghrib tahun kemarin? Mbak Brenda. Mbak Brenda. Mbak Silvi juga sudah puasa maghrib? Mbak ini siapa? Mbak Farizal Bahari. Ya, Iya. itu. Mbak siapa ya ini? Ada Oh, Mas Ezar Mas juga. Ezar. Terus ada Mas Muat, ya Mas Narendra. Narendra, Mas Irfan. Mas Irfan, Mbak Naila kemarin sudah puasa maghrib belum Mbak Naila? Ya. Ternyata sudah banyak ya Ustazah Iya, ya. ternyata yang sudah puasanya banyak yang maghrib. melaksanakan puasa maghrib di tahun kemarin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Hebat anak-anakku sekali. yang soleh-soleha dan hebat di SD Al Huda 2 tentunya tahun kemarin sudah melaksanakan puasa maghrib. Tahun Iya. ini sudah 1 tahun kemudian tentunya puasa maghribnya sudah bisa penuh ya Ustazah Iya, Intan ya. yang pasti sudah bisa penuh. Hebat sekali anak-anak ya.
Oke, untuk yang kalian lakukan sendiri di bulan puasa. Puasa apa saja? Apa saja selain puasa? Coba saat bulan Ramadan selain puasa, apa yang kalian lakukan? Selain puasa Ramadan, Apa? Tadarus. Tadarus. Tadarus Al-Qur'an. Apalagi kalau malam hari di bulan Ramadan? Apalagi sholat Tarawih ya. sholat witir ya. Oke, Ustazah Tami dan Ustazah Intan akan menjelaskan sedikit tentang puasa dulu ya. Awalnya puasa itu sendiri artinya adalah siapa yang Menahan. tahu? Ada yang tahu artinya puasa itu apa? Kelas 3 dan kelas 4. Tunjuk jari silakan. Siapa yang mau jawab duluan? Arti puasa adalah siapa yang mau menjawab, tunjuk jari? Apa? Menahan dari hawa nafsu. Oke, Apalagi? pinter sekali. Menahan diri dari hawa nafsu, yaitu mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari ya. Itu jadi anak-anak itu selama puasa itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh ngemil. Ngemil kan sama dengan makan ya anak-anak ya. Gak boleh makan permen juga. Nanti kamu Iya. bilangnya gak makan, gak minum, hanya permen Makan ke permen. permen. Nah, itu sama aja nggak sama boleh saja ya. tidak boleh ya. Oke. Terus kemudian di puasa itu termasuk rukun Islam yang keberapa ya Ustazah Tami? Puasa rukun Islam keberapa? 1, 2, 3, 4 atau 5? Coba. Kelas 3 dan 4 pastinya sudah tahu puasa Kemarin adalah loh rukun ada. Islam yang Keberapa? Kemarin Ustazah dan Ustazah Salawat juga ada loh ini lagunya rukun Islam. Apa saja? Coba yang bisa silakan. Puasa adalah rukun Islam yang Yang keberapa? yang Oh, keempat, yang pinter. keempat. Iya benar. Puasa adalah rukun Islam yang keempat. Ya. Tadi puasa sendiri itu menahan diri dari hawa nafsu yang membatalkan puasa mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian yang dilarang ketika puasa tadi apa pembatal puasa? Makan minum. Makan dan minum. Apalagi? Kemudian apa? Kentut enggak. Loh, masa puasa nggak boleh kentut seharian? Enggak membatalkan puasa. Kentut itu tidak membatalkan puasa ya, membatalkan sholat benar, tapi tidak membatalkan puasa. Gitu. Apalagi? Kemudian selain makan dan minum, tidak boleh makan dan minum. Kemudian tidak boleh muntah dengan sengaja ya. Kalau misalkan anak-anak ini kan alasannya pengen mokel terus akhirnya itu mulutnya ya itu nggak boleh. Jadi nggak boleh ya kalau misalkan disengaja itu membatalkan puasa. Gitu ya anak-anak ya. Tapi kalau misalkan muntahnya tidak disengaja itu enggak apa-apa, dilanjutkan puasanya. Gitu ya. Kalau misalkan anak-anak lagi sakit nih kan nggak tahu. Jadi kok tiba-tiba muntah, dilanjutkan puasanya enggak apa-apa karena tidak disengaja. Beda lagi kalau misalkan disengaja entah mulutnya dimasukin apa gitu biar muntah itu enggak boleh ya anak-anak. Ya, ingat. Oke, paham ya dari sini? Apalagi yang membatalkan puasa, ada yang tahu? Oke, yang selanjutnya adalah hilang akal, Ustazah. Hilang akal itu misalkan kalian pingsan, ada yang sakit kemudian pingsan, itu juga membatalkan puasa. Kemudian orang yang menjadi gila, misalkan kesurupan, itu membatalkan puasa. Kemudian juga murtad keluar dari Islam, membatalkan puasa. Kemudian haid dan nifas bagi perempuan yang sudah dewasa mungkin ya itu juga membatalkan puasa. Berarti tadi ada 5 poin penting yang membatalkan puasa. Yang pertama tadi
makan minum. Yang kedua kedua, adalah muntah dengan sengaja. Yang ketiga adalah hilang akal. Yang keempat adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Kemudian yang kelima adalah haid dan nifas. Ya, itu adalah pembatal puasa. Selanjutnya anak-anakku semuanya yang ada di rumah, untuk yang disunahkan ketika kita melaksanakan puasa Ramadan apa? ya apa saja ya? Siapa yang tahu, tunjuk jari. Keutamaannya apa di bulan Ramadan? Pahalanya berlipat-lipat loh kalau bulan Ramadan. Beda dengan bulan seperti biasanya. Ada yang tahu keutamaannya di bulan Ramadan yang sering dilakukan anak-anak ketika bulan Ramadan apa aja? Halo. Ya, selain dari puasa, Apa? yang dilakukan tadi apa saja? Mana nih? Sholat tarawih. Satu, sholat tarawih. Dua, Yang kedua, tadarus Al-Quran. tadarus Al-Quran. Terus Yang ketiga, memperbanyak apa? Berzikir. Pinter. Yang keempat adalah perbanyak apa? ibadah banyak macamnya. Perbanyak bersedekah juga ya, kita memberikan makan pada orang miskin, itu nanti pahalanya tentunya akan dilipat gandakan ya. Kemudian juga saat puasa itu disunahkan untuk makan sahur ya. Makan sahurnya itu diakhirkan ya, nanti setengah 4 bisa makan sahur biar kuat puasa. Itu sunnah lah anak-anak. Jadi kalau misalkan anak-anak dibangunkan bunda dan ayahnya, ayo sahur dulu, itu harus mau mendapatkan kesunahan di bulan Ramadan. Itu pahalanya berlipat-lipat anak-anak ya. Ya, gitu ya. Pintar. Terus kemudian Ustazah Tami, keutamaan Ramadan itu selain tadi itu apa aja ya? Oke, keutamaan bulan Ramadan sendiri anak-anakku, bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran ya. Tadi sunnah puasa, yang sekarang adalah keutamaan bulan Ramadan, yaitu bulan diturunkannya Al-Quran. Kitab suci Al-Quran itu sendiri diturunkan pada bulan Ramadan ya Ustazah ya, yang biasanya kita peringati dengan Nuzulul Quran. Diturunkan kepada Nabi siapa Al-Quran? Nabi siapa? Nabi Adam, Nabi Muhammad, Nabi Musa? Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad. Pinter. Oke. Selanjutnya, selain bulan diturunkannya Al-Quran, bulan Ramadan itu adalah bulan penuh ampunan ya, sama dengan bulan Sya'ban ini. Jadi di bulan Ramadan perbanyak ibadah, berdoa, insya Allah dosanya akan diampuni, kemudian doanya juga akan dikabulkan ya. Dan pahalanya dilipat gandakan. Pahalanya dilipat gandakan. Siapa yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, tunjuk jari. Siapa yang suka datangnya bulan Ramadan? Siapa yang suka datang bulan Ramadan? Ya, gimana? Tunjuk Siapa? jari. Kalau kita membaca Al-Quran 1 ayat saja, itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Kalau misalkan di hari biasa membaca 1 ayat dapat pahala 1, kalau bulan Ramadan mendapatkan 10 kali lipat pahalanya. Banyak sekali ya. Oke, selanjutnya anak-anakku, Ustazah Tami dan Ustazah Intan akan membahas tentang niat puasa dan juga niat sholat tarawih ya. Sholat witir juga, buka puasa gitu ya. Ada yang tahu niat niat puasa? Yang tahu tunjuk jari, silakan dibunyikan. Niat puasa anak-anakku semuanya. Ya, siap ya. Sebut nama. Ya, tunjuk jari, sebut nama. Siapa tadi yang bilang bisa? Mas siapa tadi? Mas siapa? Mbak siapa yang bisa? Mbak Almira? Aku siapa ini? Sebut namanya. Mas Ezar. Silakan Mas Ezar, kelas 4. Silakan. Ya, Mas Ezar. Niat puasa yang keras, temannya didengarkan dulu.
pinter Mas Eza. Pintar sekali. Anak-anak dengar ya yang lainnya. Oke. Mas Ezar tadi sudah membunyikan niat puasa. Sekarang Ustazah perjelas lagi niat berpuasa. Biasanya anak-anak ini niatnya setelah sholat tarawih gitu ya Ustazah? Iya, niat sholat puasa itu dibaca pada malam hari Pada ya. malam hari, yaitu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani. Ada yang ramadhana sama ramadhani. Kalau bersama-sama, anak-anak biasanya setelah sholat tarawih itu ramadhana gitu ya Ustazah. Iya, kalau sendiri ramadhani. Hadhihi sanati fardhon lillahi ta'ala gitu ya. Oke, kita baca bersama-sama dulu. Niat puasa Ramadan. Baca bismillah dulu. Dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Oke, sudah hafal semuanya? Sudah hafal ya? Sudah hafal? Hal pintar. Jadi ini niat ya sudah, ini niat puasa selama bulan Ramadan. Dibacanya tiap malam hari ya, setiap hari dibaca biar puasanya dapat pahala yang berlipat ganda tentunya. Oke, yang kedua adalah niat berbuka puasa. Ada yang sudah hafal? Niat berbuka puasa. Siapa yang sudah hafal? Tunjuk jari, sebut nama, bisa Angkat dibunyikan. tangan. Sebut nama. Niat berbuka puasa. Ada yang berani membunyikan niat berbuka puasa? Sebut nama coba. Kelas 3 dan 4. Siapa ya? Coba Mas Bil. Mas Bil? Mas Bil Masih kelas hafal? 4. Masih hafal? Doa berbuka puasa. Halo Mas Bil? Mas Bil hafal? Berani? Coba Mas Bil. Itu masih di itu ya, dimatikan. Dimatikan. Oke. Yang Mungkin lainnya. yang lainnya. Coba Mas Afa. Mas Afa kelas 3, gimana niat doa buka puasa? Oh, dimatikan. Ada Oke. yang bisa? Siapa yang berani? Oke, kalau belum ada yang berani, kita ajarin dulu aja ya Ustazah Iya, ya. Untuk niat berbuka niat puasa. berbuka puasa. Apa? Sebentar, maaf. Oke. Anak-anak niat berbuka puasa gimana? Ada yang tahu? Ada yang mau membunyikan? Ada yang berani? Anak hebat pasti berani. Ayo, siapa yang mau? Niat berbuka puasa. Coba Mbak Kaila Farah, Mbak Kaila. Coba Mbak Kaila, niat berbuka puasa.
Gimana? Oke. Mbak Kaila, coba lihat berbuka puasa. Mbak Kaila Farah. Belum ada yang berani. Oke, kalau itu ada yang tunjuk tangan, Mbak Sabita Kansa. Mbak Sabita Kansa, coba. Betul. Iya. Oke, pinter. Kita baca ulang bersama-sama ya Ustazah Oke, ya. Niat ya. berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, itu tadi niat berbuka puasa. Jadi anak-anak kalau bulan Ramadan berpuasa, kemudian berbuka sebelum minum. Itu membaca niat ini dulu ya. Oke anak-anakku semuanya, kalau niat puasa tadi hukumnya wajib. Jadi kalau kalian tidak membaca niat puasa, maka puasanya tidak sah. Ya, kalau niat berbuka puasa ini sunnah ya. Jadi sebaiknya membaca dapat pahala ya. Kalau mungkin lupa, kamu lapar sekali kemudian langsung berbuka hanya Bismillahirrahmanirrahim, itu tidak apa-apa ya. Berarti tidak membatalkan puasa kalian ya. Iya anak-anak. Gimana? Mungkin ada yang tanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Tadi kayaknya ada yang manggil Us gitu. Siapa yang mau bertanya? Silahkan. Ada yang mau bertanya? Apa? Kita lanjutkan saja gitu ya Ustazah. Oke, kita lanjutkan. Niat sholat tarawih. Ya, siapa ini yang hafal niat sholat tarawih? Tadi kayaknya sudah ada yang mau bunyi ini tadi sholat tarawih. Siapa yang mau? Sebutkan namanya. Siapa Ya, yang silakan mau sebutkan namanya. Misalkan saya Adi Us bisa niat sholat tarawih, yaitu langsung bunyi. Coba sebutkan nama, bunyi, silakan. Siapa lagi? Siapa yang ingat niat sholat tarawih? Anak-anakku kelas 3 dan 4, sholat tarawih saat bulan Ramadan saja ini lupa semuanya ini niatnya. Gimana? Ayo, niat sholat tarawih. Mungkin Mbak Farah kelas 3 atau Mas Haikal, Mas Haikal, Mas Hilmi, Mas Rafif. siapa ya? Kelas 4 mungkin ada yang ingat? Mbak Almira? Mas Alfastar. Mas Alfa. Oke, langsung kita ajarin saja ya Ustazah ya. Kita langsung saja niat sholat tarawih. Usolli sunnatat tarawihi rakaataini mustaqbilal qiblati ada ma'mumal lillahi ta'ala. Jadi gitu ya anak-anak, niat sholat tarawih. Oke, bersama-sama kita baca lagi bersama-sama niat sholat tarawih. 1, 2, 3. Usolli sunnatat tarawihi rakaataini mustaqbilal qiblati ada ma'mumal lillahi ta'ala. Yang bisa perwakilan kelas 3, coba. Kelas 3 mana suaranya? Coba mewakili kelas 3. Niat sholat tarawih gimana? Halo anak-anakku kelas 3. Halo, ini putus-putus. Iya. Iya.
Oke, maaf ya, di sini sebenarnya sinyalnya full kok masih putus-putus ya. Oke. Mungkin Ya. karena kendala sinyalnya lagi. Iya. Kita lanjutkan saja. Ada satu lagi yang belum kita sampaikan, yaitu niat sholat witir, Ustazah. Iya, biasanya sholat witir ini dilakukan setelah sholat tarawih ya Ustazah. Iya, setelah sholat Sambung. tarawih. Biasanya sholat tarawih itu ada bermacam-macam. Ada yang 3, ada yang berapa? 1. Berapa sholat witir? Halo. nah, sholat witirnya biasanya sama, Ustazah, 3. Iya, 3 kan Kalau biasanya. sholat tarawihnya itu ada yang 8 rakaat, Ada ada yang 8 20. rakaat, Jadi 20. sama benarnya ya. Kemudian untuk sholat witirnya sendiri biasanya dilakukan 3 rakaat sekaligus, ada yang 3 rakaat sekaligus, ada yang 2 rakaat, kemudian kemudian 1 rakaat salam. Gitu. Kita bacakan niatnya yang Sholat witir yang 3 rakaat sekaligus 3 ya. rakaat sekaligus ya. Kan ada ya biasanya anak-anak ya. Gimana Ustazah? Oke, usolli sunnatal witri falasa raka'atim mustaqbilal kiblati ada ma'mumal lillahi ta'ala. Itu kalau misalkan sholat witirnya langsung 3 rakaat. Ada yang 2 rakaat, kemudian salam, dan yang terakhir 1 rakaat. Niatnya gimana? Usolli sunnatal witri raka'ataini mustaqbilal kiblati. Ada ma'mumal lillahi ta'ala. Ya, seperti itu Oke. niatnya anak-anak ya. Jadi anak-anakku semuanya kelas 3 dan 4 yang ada di rumah, untuk persiapan bulan Ramadan ini yang sangat perlu sekali kalian persiapkan adalah bacaan niat sholat yang wajib. Yang pertama adalah niat puasa harus hafal, wajib hafal agar puasanya diterima, agar puasanya sah ya Ustazah ya. Diterima oleh Allah. Iya, yang pertama wajib hafal niat puasa. Yang kedua adalah niat sholat tarawih. Jadi kalau setiap malam saat bulan puasa kalian melakukan sholat tarawih, tentunya niatnya harus hafal agar sholat yang kalian lakukan sudah diterima. Iya, sama diterima. Allah, gitu. Kalau kalian sudah terlanjur sholat 20 rakaat ternyata tidak hafal niatnya, tidak diterima. Wah, kamu dapat capek saja ya Ustazah. Iya, akan capek gak diterima gitu. Makanya harus dihafalkan ya anak-anak ya. Niat puasa, niat sholat tarawih, satu lagi niat sholat witir ya. Nanti setelah tarawih kalian sholat witir juga harus hafal niatnya biar diterima, dapat pahala dari Allah Iya, ya. benar, gitu. Kemudian sunahnya yaitu berbuka puasa. Doa berbuka puasa lebih baik juga dihafalkan biar anak-anak mendapatkan kesunahan ya di bulan Ramadan gitu ya anak-anak. Oke, yang terakhir anak-anakku untuk kelas 3 dan 4, setelah mendengarkan tausiah dari Ustazah Tami dan Ustazah Intan hari ini, kalian ada tugas ya untuk anak-anak ini kelas 3. Kelas 3 itu ini perhatikan coba anak-anak kelas 3. Kelas 3 setelah ini membuat tulisan niat sholat tarawih. Nanti ditulis di kertas buffalo dan dihias sekreatif dan sebagus mungkin. Gitu ya. Seperti ini contohnya Ustazah. Ini adalah niat sholat tarawih. Ya, untuk kelas 3. Halo, kelas 3 coba didengarkan. anak-anakku membuatnya nanti ya, ini untuk kelas 3 itu nanti aja. Ini Pak Mata. Kita kembalikan deh. Dan kita aja. Kita mengembalikan deh. Terus Diana. Mbak Gibi ya? Sebentar anak-anakku. Terus kembali Mas Diana kembalinya sama mana kembalinya? Sini. Kembalikan. Saya sebentar anak-anakku, kembalikan ini biar kita masing.
Nah, oke anak-anakku, ini untuk kelas 3 niat sholat. Anak-anak kelas 3 coba diperhatikan kelas 3 tugasnya itu adalah menulis niat sholat tarawih seperti ini. Ditulis di kertas buffalo, kemudian kertasnya dihias sekreatif mungkin, sebagus mungkin. Entah nanti dikasih bunga, dikasih tempelan kertas lipat, yang penting yang kreatif mungkin ya anak-anak ya. Nanti setelah itu dikirim ke WA-nya Ustazah Intan ya. Untuk kelas 3 dan Oke, kelas 4. selanjutnya untuk kelas 4 ini Ya, difoto. iya, yang tadi untuk kelas 3 niat sholat tarawih, ini untuk kelas 4 tugasnya adalah menulis doa berbuka puasa. Kelas 4 menulis doa berbuka puasa, tulis di kertas buffalo, kemudian hias sekreasi kalian. Kemudian nanti difoto, kirim ke WA-nya Ustami. Nanti nomor WA-nya Ustintan dan Ustami ada di grup kelas masing-masing. Ingat kelas 4 doa berbuka puasa ya. Oke? Kelas 3 Ustazah ulang lagi niat sholat. Kelas 3 niat sholat tarawih, kelas 4 doa berbuka puasa ya. Ya, untuk kelas 3 jangan lupa dikirim ke WA-nya Ustazah Intan dan kelas 4 di Ustazah Tami. Ya, nanti nomor WA-nya ada di grup per kelas masing-masing ya, anak-anakku. Boleh pakai spidol, boleh spidol warna ya. Terserah sekreatif mungkin anak-anak ya. Yang paling baik ya, yang paling bagus ya. Gitu. Oke, sudah cukup hari ini. Sudah cukup untuk hari ini. Jangan lupa anak-anak sholatnya, sholat 5 waktunya. Ya. Ya, sholat duha, perbanyak amal ibadah ya. Berbanyak sholawat di bulan Sya'ban ya. Dan juga persiapkan untuk bulan Ramadan. Iya, oke. Ada pertanyaan mungkin? Ada yang ditanyakan? Sebut ya. Tadi saya putus-putus, Us. Ya, nanti. Tesnya untuk kelas berapa, Us? Oke, untuk kelas 3 anak-anak coba didengarkan kembali. Kelas 3 tugasnya adalah niat sholat tarawih. Kelas 4 yaitu doa berbuka puasa. Nah, untuk tugasnya bisa dikirim di nomor WA-nya Ustazah Intan untuk kelas 3. Kelas 4 dikirim ke Ustazah Tami ya. Nanti kalau misalkan anak-anak kurang jelas bisa didengarkan di YouTube ya. Zoom-nya ini nanti Ustazah kirim lagi di YouTube. Jadi anak-anak bisa menyimak kembali. Ya, setelah ini videonya Ustazah akan share di YouTube. Nanti bisa disimak kembali. Untuk yang suaranya putus-putus tadi itu biar jelas. Gitu ya anak-anak ya. Oke, habis ini bisa dilihat di grup perjenjang masing-masing. Nanti contoh tugasnya juga ada di situ ya. Ya, Kita akhiri ya Ustazah Intan ya, anak-anakku semuanya. Terima kasih. Terima untuk hari kasih ini, yang sudah anak-anak. mengikuti Zoom hari ini. Semoga bermanfaat. Setelah ini segera kerjakan tugasnya sekreasi kalian Ya. mungkin. Ustazah tunggu sampai jam 8 malam ya anak-anak. Iya, oke. Kita akhiri Oke, ya. kita akhiri hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you anak-anak. Kelas 3